Spoiler One Piece 1080 lengkap, bukti kedahsyatan Garp. Manga One Piece chapter 1080 menghadirkan sesuatu yang luar biasa dari petualangan dan kejadian yang ada di luar Pulau Egghead seperti yang dihadirkan dalam review chapternya. Setelah Oda Sensei berfokus pada apa yang terjadi di Pulau Egghead, sekarang kita melihat situasi yang terjadi di luar Pulau Egghead. Sebelumnya kita melihat pertarungan epik Kid melawan Shanks di Pulau Elbaf. Dan dalam chapter terbaru ini Oda kembali menghadirkan peristiwa yang menarik yang terjadi di luar Pulau Egghead. Contohnya adalah kelanjutan dari misi penyelamatan Koby yang diculik oleh Blackbird. Sebelumnya Garp mengajak beberapa anggota SWORD untuk ikut menyelamatkan Koby menuju Pulau Behive. Lalu apa hal yang menarik dari chapternya? Berikut adalah review One Piece chapter 1080. Sejak pertama kali diumumkan pasca Art Wano, Cross Guild memang berhasil mendapatkan perhatian para fans. Bagaimana tidak, kelompok ini terdiri dari beberapa karakter yang populer. Mereka adalah Buggy, Crocodile, dan Mihawk. Yang juga menarik adalah mereka jadi kelompok yang mengincar perangkatan laut dan bahkan mereka memiliki sistem bounty sendiri. Setelah jadi misteri, akhirnya chapter 1080 memberikan penjelasan mengenai sistem nilai buruan atau bounty dari Cross Guild. Menurut penjelasannya, tanda bintang yang ada dalam poster buruan menunjukkan nilai dari buruan tersebut. Satu bintang tersebut sama dengan satu peti harta yang jumlahnya bernilai 100 juta beli. Inilah alasan banyak bajak laut yang memburu para angkatan laut. Selain Cross Guild, SWORD juga jadi kelompok baru yang diperkenalkan dalam cerita One Piece pasca time skip. Organisasi ini diperkenalkan di Art Wano, di mana menurut penjelasannya ini merupakan kelompok angkatan laut yang dijalankan secara tersembunyi. Bahkan, pihak angkatan laut sendiri pun dianggap tidak mengetahui keberadaan mereka. Di chapter 1080 ini kita akhirnya mendapatkan penjelasan lain. Menurut penjelasan dari Aokiji, SWORD merupakan sebuah kelompok atau organisasi di angkatan laut di mana seluruh anggotanya sudah bersedia dan siap untuk meninggalkan semua hal yang mereka percayai. Dalam hal ini mereka adalah orang-orang yang memiliki prinsip dan filosofi yang berbeda dari angkatan laut lain. Anggota SWORD bebas melakukan tindakan apapun yang mana resikonya pihak angkatan laut tidak akan membantu atau menolong mereka. Setelah sebelumnya kita diperkenalkan dengan kekuatan buah iblis lain dari kru Blackbird seperti Wapu-Wapu Nomi, Riki-Riki Nomi, dan sebagainya. Oda Sensei kini kembali memperkenalkan kemampuan buah iblis lainnya milik kru bajak laut Blackbird. Beberapa buah iblis yang diperkenalkan dalam chapter ini adalah Shima-Shima Nomi milik Avalo Pizarro dan Gabu-Gabu Nomi milik Fast Josot. Kita juga melihat kekuatan buah iblis milik Sanjuan Wolf yaitu Deka-Deka Nomi, di mana dia bisa mengatur besar atau kecilnya ukuran tubuh. Fakta ini memberikan petunjuk bahwa hampir seluruh kru Blackbird memiliki kekuatan buah iblis. Hanya tersisa Laffite yang masih belum terkonfirmasi apakah dia memiliki kekuatan buah iblis atau tidak dan apa nama buah iblisnya. Yang juga menarik adalah selain kru Blackbird, ternyata sebagian anggota SWORD juga memiliki kekuatan buah iblis. Contohnya adalah Prince Gross yang memiliki kekuatan Gunyo-Gunyo Nomi, di mana dia memiliki kekuatan buah iblis yang berkaitan dengan tanah liat. Kita juga melihat sosok Kujaku yang merupakan cucu dari Wakil Admiral Tsuru, di mana dia memiliki kekuatan buah iblis Muchi-Muchi. Selain kekuatan buah iblis, beberapa kru SWORD lainnya juga memiliki kekuatan lain. Misalnya sosok Hibari yang memiliki sebuah senjata khusus di mana dia akan menembakkan peluru yang mengubah sekitarnya menjadi bunga atau penuh dengan tanaman. Sayangnya, hanya sedikit anggota SWORD yang muncul di Pulau Behive dan ikut menyelamatkan Koby. Sebelum kemudian para anggota SWORD menyelamatkan Koby, ternyata dia sendiri sudah berhasil kabur dari tahanannya. Hal ini ternyata berkat bantuan dari Perona yang datang ke Pulau Behive untuk menyelamatkan sosok Gekko Moria. Perona kemudian menjelaskan bahwa dia akan membantu Koby bebas dari tahanan dengan syarat dia membantunya membebaskan Moria.
Kobe sendiri kemudian menyetujui hal tersebut, di mana kemudian di chapter 1080 kita melihat dia kemudian menjadi incaran bagi para bajak laut. Hal ini karena nilai buruan yang diberikan oleh Cross Guild untuk Kobe sangatlah besar, yang jumlahnya mencapai 500 juta belly, padahal kapten biasa nilai buruannya hanya mencapai 100 juta belly. Hal ini karena reputasi dari sosok Kobe. Yang paling menarik dalam chapter 1080 tentunya adalah bagaimana Garp memperlihatkan kekuatannya. Dalam hal ini, Garp tiba-tiba muncul dan langsung melayangkan serangan Galaxy Impact, di mana efek serangannya sangat luar biasa. Sebagian wilayah dari Pulau Behive hancur dalam satu serangan tersebut, yang mana hal ini memberikan bukti seberapa mengerikan sosok Garp. Dalam serangan itu juga dikonfirmasi seberapa mengerikan dan luar biasa kekuatan haki dari Garp. Saat menggunakan Galaxy Impact, nampak ada petir hitam muncul di sekitarnya. Ini menjadi tanda bahwa Garp mampu melapisi serangannya dengan haki raja dan memiliki jenis haki tersebut. Menarik tentunya untuk melihat berbagai kekuatan lain dari Garp. Setelah cukup lama berfokus di Pulau Egghead, ini tentunya menjadi sebuah angin segar dengan menghadirkan situasi yang terjadi di luar pulau tersebut, seperti yang diperlihatkan dalam review One Piece 1080 ini. Dan melihat bagaimana epiknya situasi di Pulau Behive, rasanya menarik untuk menantikan seperti apa pertarungan para anggota SWORD dan juga kru dari Blackbird.